Mr. Muhammad Baraka, Ketua IJBC, Profesor Dr. Said Yahya, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kairo, Dr. Ahmad Sahid, Mr. Khalid Hamdi, Bapak Farhat Suki, Bapak Haridoa dan dari Pemda Sumatera Selatan, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membuka acara ini. Acara ini dengan judul Budaya Kopi Indonesia Antara Tradisi dan Nilai-nilai Ekonomi. Cocok ya sama ya? Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari para pakar dan akademisi baik dari Mesir maupun Indonesia. Kita akan tahu potensi Sumatera Selatan yang terkenal dengan produk kopinya seperti Semende, Ranau, dan Kota Agung yang nanti akan dijelaskan langsung oleh dari perwakilan Pemda Sumatera Selatan mengenai ciri khas kopi masing-masing di Sumatera Selatan. Tadi malam kita melihat di terjemahan bahasa Arab. Tadi malam kita melihat pertunjukan tari juga dari Sumatera Selatan. في ساعة زيادة من ساعة السفير الذين حضروا الحفلة بالليل تم تقديم الرقصة من جنوب سومطرة. Sekarang kita akan melihat bagaimana nikmatnya kopi Sumatera Selatan. واليوم سوف نشاهد تذوق البن من جنوب سومطرة. Dan nanti kita akan melihat aspek ekonomi dan bisnis daripada kopi yang akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Sahid dan Mr. Khalid Hamdi. Saudara-saudara sekalian, menikmati secangkir kopi di tengah keluarga dan teman atau rekan bisnis merupakan gambaran yang sangat jamak lumrah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kopi bisa dijadikan di awal pertemuan, di tengah pertemuan, ataupun akhir pertemuan. Sudahkah Bapak Ibu sekalian minum kopi? Sudah ya? Sudah minum kopi semua? ساعة السفير شربت القهوة المقدمة فباريس. تفضلوا اللي موجود يشرب تفضل. Jadi di awal, di tengah, kalau kita ya di akhir pertemuan. Kopi bisa menengahi pembicaraan, menjadi pusat pembicaraan. Terlepas dari itu semua, kiranya perlu juga diketahui lebih jauh mengenai pemanfaatan kopi dengan berbagai variasinya dan bukan hanya sekedar diminum untuk menemani sepotong roti, tapi juga dilakukan hal tersebut kebiasaan dari masyarakat Indonesia maupun Mesir. Sebagai catatan, kopi merupakan komoditas Indonesia yang amat penting diekspor ke luar negeri, baik dalam bentuk biji-bijian maupun dalam bentuk olahan jadi. Kantor Biro Statistik Indonesia mencatat ekspor kopi Indonesia tahun 2013 mencapai US dollar 1,13 miliar dengan negara tujuan antara lain Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Belanda, Emirat, New Zealand, Australia, dan Mesir. Importir dari Mesir berada di tengah-tengah kita juga. Sementara itu jumlah ekspor kopi Indonesia ke Mesir hingga saat ini mencapai 17,54 ton atau senilai 35,57 juta US dollar. Itu karena import ekspor kopi dari Indonesia ke ekspor maupun Mesir sebagai pengimpor. Para peserta workshop sekalian, nilai ekonomi kopi sejatinya tidak hanya pada bijinya, tapi juga pada bubuk kopinya, dan beberapa pengusaha Indonesia telah berhasil mengolah kopi menjadi permen, kopi co, biskuit, cemilan,
dan perkebunannya dapat juga dijadikan objek agrowisata. Di Jawa Tengah ada tempat di dekat Semarang, kira-kira 30 km dari ibu kota Jawa Tengah, ada perkebunan kopi yang dijadikan tempat wisata yang sangat indah. بعض الإضافة في إحدى جزيرة إندونيسيا اللي موجودة في جاوا الوسطى، هناك مدينة محصول البن وأصبحت مراكز للسياحة في إندونيسيا. Pakar kecantikan berhasil menjadikan kopi sebagai kosmetik untuk perawatan kulit. Dalam sebuah artikel yang dimuat pada salah satu harian di Mesir, Maret 2014, budaya kopi masyarakat Mesir makin lama makin meningkat. Meskipun minuman teh merupakan yang paling favorit, namun kopi juga populer. Hal ini kita saksikan di banyak warung kopi atau gahwaji yang tersebar di seluruh Mesir. Bahkan hampir di setiap mal besar di Mesir menyajikan berbagai jenis minuman kopi, mulai kopi hitam, cappuccino, espresso, kopi bean, apalagi itu, Starbucks kopi dan sebagainya sangat terkenal. Namun demikian, potensi yang ada belum dioptimalkan semaksimal mungkin, sehingga yang cukup disayangkan para pencinta kopi Mesir kurang banyak tahu mengenai jenis kopi di Indonesia. Di Indonesia ada berjenis-jenis kopi. Ada kopi Lintong, Mandailing, Flores, Bejawa, Lampung, Jawa, kopi Bali, kopi Toraja. Demikian pula masyarakat Mesir masih banyak yang belum tahu produk-produk turunan kopi seperti permen, cemilan, biskuit, dan bahan-bahan kosmetik. Untuk itu semoga workshop ini dapat membuka jalan bagi pencinta kopi Mesir. Semoga dalam waktu dekat kita akan mendapati produk-produk olahan kopi lainnya di Mesir. Saya yakin workshop ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Saya berharap workshop ini dapat dilanjutkan dengan transaksi dan sebagainya, informasi, sehingga tukar-menukar tentang perdagangan kopi antara Indonesia dan Mesir. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara, sharing pengetahuannya, dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir. Untuk itu maka kami persilakan kita mencoba mencicipi salah satu kopi kopi Torabika nih? Torabika. سبيل يدعوكم للتزوج القهوة المقدمة من شركة أشرف ياسين. Bukan baik tapi kopi. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.